tidak jadi. Akhirnya mereka berangkat untuk jalan-jalan naik mobil bersama-sama. Mobil berhenti melihat pesawat pribadi yang parkir di depannya. Sherin menoleh dan melihat ekspresi wajah Devan yang aneh. "Bukannya kamu bilang ingin pergi jalan-jalan?" tanya Sherin tidak mengerti. "Kenapa? Ada masalah?" jawab Devan balik bertanya pura-pura tidak mengerti juga. "Jalan-jalan? Apa perlu sampai naik pesawat? Benar-benar berbeda dunia, dan pola pikir antar generasi juga berbeda." Devan menggendong Simon kemari dan membantunya naik pesawat. Dan ketika dia baru saja ingin mengulurkan tangan untuk membantu Sherin, ponselnya yang ada di dalam saku celananya berdering. Dia memberi kode kepada Sherin untuk menunggu sebentar dan dia mengangkat teleponnya. Sherin memegang tiang dan sambil memikirkan benda apa yang ada di depannya. Dia tidak pernah naik pesawat ataupun pesawat pribadi. Dia agak kekanak-kanakan dan melihat-lihat ke kanan kiri. "Ya baik, aku akan segera ke sana." Tiba-tiba Sherin mendengar Devan mengatakan kalimat itu dan mematikan teleponnya. Ekspresi wajah Devan menjadi suram dan menakutkan. Sherin bertanya kepada Devan, "Apakah ada masalah?" Devan tidak menjawab pertanyaan Sherin, hanya berbalik dan menatap Simon. "Kamu bawalah Simon dulu. Aku takut kalau aku tidak bisa pergi hari ini." Berhenti sejenak. Kemudian dia berkata lagi, "Gabriel berada di rumah sakit. Aku harus pergi untuk melihatnya." Walaupun Devan berkata dengan santai, tetapi Sherin tahu bahwa masalah pasti tidak akan semudah itu. Gabriel hanya untuk melawan dirinya. Dia rela menusuk lengannya dengan pisau. Dan hanya untuk supaya Devan pergi melihatnya, apa yang akan dia lakukan kali ini. "Kamu pergi dulu saja. Aku akan membawa Simon ke tempatku dulu. Jika kamu tidak bisa datang malam ini, maka biarkan Pak Hasan yang menjemput Simon untuk pulang." Ekspresi wajah Sherin yang penuh pengertian juga sangat jelas dengan suasana hatinya dan merasa sangat tidak nyaman. Namun Gabriel masih tunangan Devan. Dia tidak memiliki hak untuk menghentikan dan juga dia tidak ingin menyusahkan Devan. Ketika Devan sampai di rumah sakit, dari jarak jauh saja dia mendengar suara jeritan Gabriel dan membanting barang-barang dari dalam. Dokter yang mendengar bahwa Devan sudah datang langsung menyapanya dari jauh. "Apa yang terjadi?" Nada suaranya sangat tenang, namun terdengar sedikit kesal. "Nona Gabriel tadi bersembunyi di kamar mandi dan mengambil pisau lalu motong nadinya sendiri." "Jelas," dokter berkata dengan hati-hati melihat Devan mengerutkan keningnya. Dan dengan cepat dokter berkata lagi, "Namun untungnya para perawat menemukannya tepat waktu." Sekarang sudah tidak apa-apa. Suasana hati Nona Gabriel terlalu labil dan dia terus meminta untuk memanggil Anda kemari. Jadi kami juga tidak bisa melakukan apa-apa. Dokter berdiri dengan sangat dekat dengan Devan, sehingga dia bisa mendengar suara ketika Devan mengepalkan tangannya. Dan jari-jarinya mengertak keras. Seterusnya, dia tidak berani untuk terus berkata lagi.
Sementara Devan dari jarak jauh saja sudah bisa melihat Gary yang berdiri di ambang pintu. Melihat Devan menuju ke arahnya, kepala Gary menoleh ke satu sisi. Mengalihkan pandangannya, ekspresi wajahnya sangat buruk. Ketika Devan ingin mendorong pintu dan masuk ke dalam kamar pasien, Gary tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meremas keras Devan. Ini semua karena kamu. Jika kamu tidak mencintainya, mengapa kamu ingin bertunangan dengannya? Pandangan Devan tertuju pada tangan Gary yang terletak di lehernya. Devan mengangkat tangannya dan menyingkirkannya dengan kuat. Kemudian membuka pintu dan masuk dalam kamar pasien. Dua pesawat sedang menunduk dan berdiri di dua sudut kamar. Gabriel terus-terus membanting semua barang yang ada di kamar itu. Gabriel mengirim pesan teks kepada Devan, tapi dia tidak membalasnya. Malah pergi ke mall dengan wanita itu dan menemaninya membeli baju dan masih ke rumahnya. Berpikir sampai di sini, Gabriel tidak bisa mengendalikan dirinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara yang rendah itu menghancurkan udara yang tertekan di dalam ruangan. Tendangan Gabriel yang sedang melempar bantal itu terdiam sejenak dan berbalik badan menatap Devan yang berdiri di sisi lain dalam kamar. Devan, dia baru saja berkata satu kata itu, kemudian langsung pingsan. Tidak ada kata-kata jika di dunia ini. Ketika Devan baru saja ingin menghampiri Gabriel dan menahannya, tiba-tiba ada seorang yang datang menghalangi Devan dan langsung menggendong Gabriel ke tempat tidur. Jika kamu tidak memiliki perasaan kepada adikku, maka tidak usah datang dan berpura-pura menjadi orang baik. Kamu ini hanya akan membuatnya lebih sakit hati. Gary berkata dengan dingin. Aku membuat keputusanku sendiri. Jika membutuhkan kamu untuk ikut campur. Devan yang biasanya tidak peduli dengan urusan orang lain kecuali dengan Gary. Devan tidak akan begitu mudah membiarkan dia pergi begitu saja. Kalau begitu, Tuan Devan silakan keluar. Ekspresi Devan berubah dan menatap Gabriel yang sedang tertidur di tempat tidur. Pada saat ini, dokter baru saja selesai memeriksa Gabriel. Nona Sherin menderita sedikit penyakit hipoglikemia ditambah dengan emosional yang sangat labil. Tuan Devan tenang saja. Setelah dokter berkata, dia langsung keluar. Setelah mengetahui bahwa Gabriel baik-baik saja, Devan tidak ingin tinggal lebih lama. Karena dia tidak bisa memberikan apa yang Gabriel inginkan. Lebih baik memutuskan sekarang, dan itu juga bukan keputusan yang buruk. Tolong beritahu dia, batalkan kontrak pernikahan, dan itu juga akan lebih baik untuk kami berdua, kata Devan. Setelah berkata, Devan berbalik dan berjalan keluar dari kamar tanpa jejak ingatan sedikit pun. Ketika pintu kamar sudah tertutup, Gabriel yang tadinya masih memejamkan matanya, tiba-tiba membuka matanya dan memandang langit-langit dinding dengan suram, dan air matanya berlinang bagaikan hujan. 14 tahun selesai begitu saja. Kali ini hatimu seharusnya sudah mati rasa dan menyerahkan, kata Gary kepada Gabriel.
Ketika Devon kembali, Sherin sedang menemani Simon memainkan permainan. Dan melihat Devon datang, Sherin terbangun dan berpikir untuk pergi dan kembali lagi hanya butuh 1 jam saja. Tetapi melihat ekspresinya agak memburuk, Sherin juga tidak berani bertanya terlalu banyak. Pagi keesokan harinya, Sherin yang melihat ekspresi Devon agak santai, barulah dia bertanya dengan lembut, "Itu apakah Nona Gabriel baik-baik saja?" Devon mengulurkan tangannya dan membawa Sherin ke dalam pelukannya. "Aku sudah memberitahu kepadanya, setelah tahun ini berakhir, kontrak pernikahan akan dicabut." Suara Devon yang tidak bisa dihiraukan itu membuat jantung Sherin berdetak dengan cepat ketika mendengarnya. Sherin duduk tegak di pelukannya untuk mengatakan yang sebenarnya. Sherin masih merasa sangat tidak senang. Devon memiringkan tubuhnya dan bersandar di tubuh Sherin. Sherin tidak mendorong Devon dan hanya menatapnya lalu berkata, "Jika aku tidak muncul, apakah kalian akan menikah dengan lancar?" Sherin tidak ada kata jika di dunia ini. Devon mengerutkan alisnya. Sangat jelas bahwa dia tidak ingin memperbincangkan tentang masalah ini. Sherin merasa sedikit kecewa. Setelah beberapa lama kemudian, dia tersenyum dingin dan berkata, "Jika begitu, maka masih bisa dibilang akulah yang menghancurkan hubungan kalian." Setelah berkata, Sherin langsung ingin mendorong Devon. Namun, Devon memeluknya lebih erat. "Sherin, aku dan Gabriel tidak ada rasa cinta di antara kami berdua. Jika aku tidak bertemu dengan kamu, aku akan menikahinya itu karena latar belakang identitasku. Aku butuh pernikahan, dan Gabriel, dia pernah menyelamatkan hidupku. Pada waktu itu, karena aku tidak tahu kalau aku masih akan mempunyai perasaan cinta. Jika tahu dia itu punya pemikiran seperti ini, aku juga akan memilih untuk melepaskannya." "Ceroboh," Devon berkata dengan agak cemas. Namun, Sherin mengerti bahwa orang seperti Devon bisa berkata-kata seperti ini. Berarti benar-benar tulus dari lubuk hatinya. Berpikir sampai di sini, pandangannya merendah. Dagu Devon bersandar di bahu Sherin. Tenggorokannya menggulung dengan cepat. Dan suara bernada rendah seperti magnetik perlahan-lahan mengalir ke telinga Sherin. "Jadi, Sherin, jangan pernah menjauhiku." Sherin tampak agak terkejut seperti beberapa menit kemudian. Sherin tiba-tiba mengangkat tangannya dan perlahan melingkar di pinggang Devon. "Devon, akankah kamu menyesali keputusan kamu hari ini?" Pasti Devon berkata lagi di kehidupan selanjutnya. Setelah Devon selesai berkata, dia pun menimpa tubuh Sherin. Kemudian mengangkat sudut bibirnya dan berkedip dengan sebelah mata. Suara yang seperti magnetik itu berkata pada telinga Sherin lagi, "Bisa bertemu dengan kamu, itu adalah keberuntungan untukku." Hembusan nafas Devon sangat terasa. Tubuh
Sherin bergetar, tatapnya ke bawah dan berkata, "Devan, kamu cepatlah bangun. Kamu itu sangat berat." Tangan besar Devan itu menyentuh wajah Sherin yang halus. Perlahan-lahan turun. Seketika terdengar suara menelan dari tenggorokannya dan juga tubuhnya dengan jelas merespon dengan tindakan tersebut. Sherin secara alami juga merasakannya. Dia membuka mulut dan menutup dengan kedua tangannya. Deva mengerutkan alisnya dengan bingung. Dia melihat ke arah di mana jarinya terletak. Dan akhirnya dia mengerti, kemudian mendongak, merapatkan bibirnya. Namun pada akhirnya dia tidak bisa menahan lagi, lalu tertawa lepas. Dia kemudian membungkukkan badannya dan mencium Sherin. "Maukah kamu membantuku?" Setelah berkata, Devan memegang tangan Sherin dan menariknya ke bawah. Meskipun tadinya Sherin tidak tahu apa-apa, tetapi pada saat ini dia tampaknya sudah mengerti. Dia bergegas menarik tangannya kembali. Wajahnya memerah dan berpikir dalam hati, "Ya Tuhan, adakah orang yang bodoh dan ceroboh seperti dia?" Dan tadi masih bertanya kepadanya tanpa merasa malu. "Papa, bukankah kamu pernah mengatakan kalau Mama jelek? Mengapa kamu masih betah menyandar di badan Mama?" Tiba-tiba terdengar sebuah suara lembut dari pintu. Sherin menoleh ke sisi di mana Simon berdiri dengan santai dan sambil tersenyum. Sherin dengan sekuat tenaga mendorong Devan. "Tuan Devan, bukankah aku ini jelek dan membosankan? Anda sebaiknya segera bangun supaya tidak mengotori tubuh Anda." Sherin berkata dengan nada menyindir. "Dasar, berani mengatakan dirinya jelek. Sepertinya dia tidak memperhatikan ketampanan putranya yang sekarang dan siapa yang mewariskannya." Melihat Devan tidak merespon, Sherin dengan cepat menendang kakinya. Dan mungkin karena Devan tidak tahu kalau Sherin akan menendang kakinya, jadi dia kehilangan keseimbangan lalu terjatuh ke lantai. Melihat Devan yang menyedihkan itu, semuanya menertawakan dia. Mbak Lily yang berdiri di depan pintu dapur itu mendengar tawaan yang datang dari luar dan hatinya menjadi lebih hangat. Tadi malam dia diajak oleh Devan kemari, katanya untuk merayakan tahun baru bersama-sama. Mbak Lily langsung mengerti bahwa perasaan Devan kepada Sherin itu sangat tulus. Ketika orang itu keluar, ekspresi Devan memburuk, tapi kedua orang tua itu mentertawakannya. Ketika makan sampai setengah, Simon tiba-tiba meletakkan sumpitnya dan berkata kepada Devan dengan tatapan yang sangat serius, "Papa, kamu jawab aku dengan jujur. Aku lihat tadi kamu menyandar di badan Mama. Apa yang ingin kamu lakukan?" Sebab bilang Papa tidak suka. Sherin baru saja menyuapkan sepotong ikan ke mulutnya
Dan mendengar Simon bertanya seperti itu, dia tersedak dan sepotong ikan itu langsung masuk ke dalam tenggorokannya tanpa dikunyah terlebih dahulu. Lalu menyangkut di tenggorokannya. Dia memegang dadanya dan dalam waktu yang cukup lama tidak bergerak. Devan memberikan segelas air putih kepada Sherin dan juga memberikan tisu. Tidak lupa dia juga menepuk-nepuk pundaknya. Tindakan ini sangat alami dan lancar. Sherin menoleh dan menatap Simon. Bisakah kamu tidak berbicara ketika sedang makan? Sherin mengalihkan tatapannya. Dia juga menatap Devan. Mbok Lily adalah orang yang berpengalaman. Mendengar kata-kata Simon, Mbak Lily merasa malu sendiri dan kemudian tersenyum tipis. Kemudian dia berdiri beralasan ingin pergi ke dapur untuk mengambil sup lagi. Papa bilang kalau Papa tidak suka pada mamaku. Tetapi kamu tadi lalu betah menyandar di badan mama. Jika itu bukan untuk mengancamnya, maka apa yang ingin kamu lakukan? Walaupun IQ Simon sangat tinggi, namun mau setinggi apapun, dia masih anak-anak. Jadi melihat tindakan keduanya, saat itu dia hanya menganalisa secara kasat mata. Siapa bilang Papa tidak suka? Devan meletakkan kembali sayur yang tengah dijepit dengan sumpit ke dalam mangkuknya, memotong pembicaraan Simon. Simon membelalakan mata, kemudian menundukkan kepala, makan dengan lahap. Tiba-tiba dia mendongak, menatap Sherin dan menatap Devan bergantian. Tiba-tiba dia berdiri, menelan nasi yang tengah dikunyah di mulutnya. Dengan ekspresi terkejut dia berkata, Papa, maksud kamu menyukai Mama Sherin, dan Mama Sherin akan menjadi mamaku? Tanya Simon antusias. Setelah berkata, dia lari ke dapur dan memeluk Mbok Lily dengan sangat gembira. Mbok, kamu mendengarnya kan? Papaku berkata bahwa dia menyukai Mama Sherin. Mama Sherin akan menjadi mamaku. Benar kan, Mbok? Mbok Lily dengan raut wajah penuh dengan senyuman menatap Devan, kemudian dia menatap Sherin yang sedang menundukkan kepalanya karena merasa malu. Kemudian menganggukkan kepalanya, mengelus kepala Simon sambil berkata, Baiklah, cepat habiskan makanannya. Senang sekali kamu ya. Sebenarnya interaksi antara Devan dan Sherin selama ini, yang melihatnya sudah pasti mengetahui hubungan mereka. Hanya karena Simon masih kecil dan baru saja mengetahuinya sekarang. Acara makan ini di dalam suasana yang segan dan kaku karena malu akhirnya selesai. Setelah makan, Sherin memampah Mbok Lily duduk di atas sofa. Duduklah, Mbok, jangan berdiri terus. Biar aku saja yang mencuci piring, ucap Sherin sambil melepaskan yang dipakai oleh Mbok Lily dan memakai di dadanya. Mana bisa Mbok Lily duduk santai? Dia baru saja duduk, teringat sesuatu. Kemudian langsung bangun lagi, berjalan ke balkon dan mengambil jemuran. Devan baru saja keluar dari kamar mandi. Melihat adegan ini, tatapannya penuh dengan senyuman.
Keyakinan di dalam hatinya untuk menyukai Sherin menjadi semakin kuat. Papa, malam ini kita boleh menginap di tempat Mama Sherin. Boleh kan? Simon berjalan ke hadapan Devan. Kemudian tangannya bersikap manja sambil memohon pada bapaknya itu. Devan menyeringai di dalam hatinya, sangat merasa senang. Dengan raut wajah yang dingin, dia menjawab, "Iya." Kemudian dia berjalan ke arah dapur, berdiri di pintu, dan memandang Sherin yang sedang sibuk mencuci piring sampai dia terbengong. Perubahan sikap Devan kepada Gabriel. Sherin merasa terganggu ditetap oleh Devan. Lalu dia berkata, "Apakah kamu ingin membantuku?" "Ya, biar aku saja," Devan menjawab dengan serius. Sherin merasa terkejut. Devan ingin membantu. Sherin mengira Devan hanya merasa segan. Dengan sengaja dia mengangguk dan berkata, "Boleh, kamu saja yang mencuci piring." Sherin berkata sambil mulai membereskan piring di atas meja, tetapi dihentikan oleh Devan. "Kamu pergi sana, istirahatlah, biar aku saja." "Apa?" Sherin yang sangat merasa kaget sampai mulutnya ternganga. "Devan cuci piring. Itu biar aku saja yang suci." Devan hanya tersenyum, membuka ijaznya, kemudian melipat lengan kemeja putihnya ke atas. Seperti sudah terbiasa, dia mengumpulkan sisa-sisa lauk menjadi satu, lalu membuangnya ke tempat sampah. Kemudian dengan gerakan yang sudah terlatih, dia membereskan piring di atas meja dan membawa ke tempat mencuci piring. "Sebelumnya, apa kamu pernah melakukannya?" Saya bertanya karena penasaran. "Pada saat SMA, aku bertengkar dengan ayah. Aku dihukum untuk mencuci piring selama setengah bulan di hotel." "Apa?" Sherin agak terkejut. Devan sangat suka melihat raut wajah Sherin seperti ini. Dia membungkuk dan mencium kening Sherin. "Duduk di sana saja. Setelah aku selesai mencuci piring, aku ingin menanyakan sesuatu." Sherin tidak menanyakan apa-apa lagi. Dia tahu saat ini perasaan di hatinya tengah dipenuhi oleh rasa kebahagiaan. Sherin tidak pernah kepikiran kalau Devan adalah orang seperti ini, mengerjakan rumah tangga sangat lincah dan bersih. Dia baru saja duduk. Tidak lama kemudian melihat Devan mengelap tangannya dan berjalan ke arahnya. Devan duduk di sebelah Sherin, mengangkat tangannya untuk memeluk Sherin, dan Sherin pun menyandar ke dalam pelukannya. "Devan, menurut kamu, apakah kamu mempunyai hutang budi kepadaku? Apabila tidak, kamu orang yang sangat luar biasa. Kenapa bisa menyukai wanita biasa sepertiku?" Sherin terus berpikir sambil bergumam sendiri. Tangan Devan yang berada di pinggang Sherin merangkulnya dengan erat. "Benarkah? Dari dulu siapa yang bersikeras menolak aku?" Sherin tidak bisa melihat ekspresi wajah Devan. Tetapi dari intonasinya berbicara, dia bisa mengira sudut bibirnya pasti sedang tersenyum.
Dia tertegun. Apakah ini memang Devan? Dia menggelengkan kepala. Tidak tahu. Tadi kamu bilang apa? Ada hal yang ingin kamu tanyakan. Ada apa? Tanyakanlah. Di saat Devan ingin bertanya, handphone yang di atas meja berdering. Tidak jauh dari Sherin. Lalu Sherin mengambilnya dan memberikan kepada Devan. Matanya menatap tajam. Dia melihat nama Gabriel. Dia menundukkan kepala, hendak berdiri karena jika dia ada di sana, mereka jadi tidak leluasa untuk berbicara, tetapi ditarik oleh Devan supaya duduk kembali. Devan mengangkat telepon dan kemudian dia menekan handsfree. Devan, suara di sebelah sana. Ada apa? Jawab Devan singkat. Sherin menyadari saat ini Devan tidak lagi lemah lembut seperti dulu terhadap Gabriel. Devan, kamu tidak boleh melakukan hal ini kepadaku. Aku yang dulu menyelamatkan nyawa kamu. Bagaimana kamu bisa meninggalkan aku begitu saja? Intonasi Gabriel berbeda dengan intonasi sebelumnya. Intonasinya sekarang sangat kasar. Bisa terdengar emosinya sedang tidak stabil. Gabriel, kita tidak memiliki rasa cinta, memilih untuk berpisah. Ini demi kebaikan kita. Ekspresi Devan tidak ada perubahan, sangat terlihat tenang. Kamu bohong. Bilang saja kamu mencintai orang lain. Kamu bohong. Bilang saja kamu mencintai orang lain. Kamu mencintai pengasuh yang bekerja di rumah kamu. Jawab Devan. Dari sisi mana aku lebih segalanya dibandingkan dengan dia? Kenapa kamu mencintai dia, tidak mencintaiku? Gabriel langsung bertanya demikian.